Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Hari ini seperti biasa saya juga tetap ditemani oleh Bapak Soekarno Altro, dan kali ini kita akan mengambil topik masa kecil Bung Karno. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, Mas Karno, mumpung ini masih bulan Juni, ya, jadi bulan Juni itu bulan Soekarno, karena beliau lahir di bulan Juni ya. Kita ngobrolin tentang beliau ya. Sangat menarik, Pak. Sangat menarik. Kita ngobrolin tentang masa kecil beliau yang pernah tinggal di Mojokerto. Kita masyarakat Mojokerto pasti bangga dong. Betul. Iya. Jadi gini, Pak, saya punya tetangga, Pak Sasmito almarhum ya. Dulu pernah cerita pada saya, suatu hari Bung Karno ini lagi main-main di sungai. Masa kecilnya Iya, ya, dekat rumahnya di Jalan Residen Pamuji. Iya. Iya, dekat Jalan Gajah Mada, perempatan itu ya. traffic light gitu. Betul. Iya. Di situ Bung Karno pernah tinggal dengan keluarganya. Semacam anak-anak Bung Karno juga seperti anak-anak yang lain. Beliau tuh main-main di sungai mencari ikan gitu. Tiba-tiba ayah Bung Karno itu mencari gitu, mencari Bung Karno, dan Bung Karno ketahuan sedang main-main di sungai kecil itu di Jalan Residen Pamuji itu. Cari ikan kayak anak-anak Kampung lainnya gitu ya. Betul. Iya. Nah, terus Bung Karno dipanggil oleh ayahnya untuk disuruh pulang gitu. Itu salah satu cerita dari Pak Sasmito pada saya gitu. Jadi kenakalan anak kecil juga dialami beliau ya. Oh iya, dilakukan ya. Iya, betul Mbak, betul. Iya. Jadi juga sama masa kecil Bung Karno seperti anak-anak yang lain gitu, anak-anak kampung. Mas Karno juga mungkin main di sungai nggak pulang-pulang gitu ya. Oke, Mas, ini satu kebanggaan untuk masyarakat Mojokerto tentunya, harusnya gitu ya. Nah, kaitannya dengan rumah tinggal beliau, ini harusnya jadi cagar budaya. Betul, Mbak. Mojokerto harusnya. Betul. Nah, kaitannya ada nggak ya perhatian pemerintah kota untuk merawat cagar budaya ini? Sampai saat ini saya belum pernah melihat. Belum melihat ya. Artinya kepedulian gitu pemerintah Kota Mojokerto ini untuk menjadikan tempat tinggal Bung Karno itu sebagai cagar budaya dan bisa menjadi tempat wisata gitu seharusnya. Mungkin di situ bisa dibangun monumen, museum atau ya, museum Bung Karno, atau rumah yang pernah beliau tinggal itu direhab. Iya. Sehingga masyarakat dari luar Kota Mojokerto kalau ingin melihat di mana sih masa kecil Bung Karno waktu di Mojokerto itu, nah di situ masyarakat akan bisa melihat gitu kan. Jadi tempat tinggal Bung Karno itu mungkin bisa menjadi tempat wisata seperti tempat wisata para wali gitu. Jadi akan mendatangkan PAD ya, pastinya akan menambah PAD harusnya ya, harus. Betul. Iya. Betul. Kalau itu bisa diciptakan rumah tempat tinggal Bung Karno masa kecil itu akan menjadi tempat wisata, Mbak. Soalnya menarik itu, Mas. Ini harusnya pemerintah Kota Mojokerto ini menggali ya harusnya. Betul. Iya, jadi otonomi itu sebenarnya salah satunya itu gitu loh, menggali tempat-tempat yang potensial, bersejarah, yang bisa mendatangkan PAD untuk Kota Mojokerto dan bisa menambah kesejahteraan masyarakat di sekitar itu. Kalau banyak wisatawan yang datang ke Kota Mojokerto ingin menyaksikan rumah tinggal Bung Karno semasa kecil, itu kan juga akan meningkatkan perdagangan di sekitar situ, khususnya pedagang kecil ya. UMKM akan maju ya. Betul. Iya, Mas, Bung Karno ini kan
tokoh dunia ya Mas, bukan hanya tokoh Indonesia. Betul Mbak. Tokoh ini, dunia. ya. Ada nggak Mas yang pemikiran Bung Karno ini yang bisa, yang ada apa ya, ada pengaruh ke agama Islam gitu Mas? Ada Mbak. Jadi begini, umat Islam dunia tentunya ya. Iya betul. Ketika Khrushchev sebagai presiden Uni Soviet pada waktu itu mengundang Bung Karno untuk datang ke Uni Soviet. Iya, iya. Bung Karno minta syarat kepada Khrushchev. Bung Karno akan datang, tapi dengan syarat pemerintah Uni Soviet untuk mencari makam daripada Imam Bukhari yang yang melahirkan sekian banyak hadis-hadis sahih. Luar biasa itu. Iya. Iya. Padahal orang Soviet sendiri nggak tahu ya. Nggak tahu pada waktu itu ya. Setelah mendapatkan permintaan dari Bung Karno untuk mencari makam Imam Bukhari itu, akhirnya diketemukan. Dan sekarang menjadi tempat wisata Mbak, wisata religi di dunia ya, di dunia. Di Uzbekistan, Uni Soviet, mantan negara Uni Soviet. Iya. Saya juga pernah menyaksikan itu lewat televisi Mas, luar biasa. Iya. Begitu pedulinya beliau tentang kebesaran Islam, sejarah Islam. Betul, iya. Betul. Jadi ini yang kaitannya dengan Mojokerto ini harusnya pemerintah Mojokerto bersemangat untuk betul Mbak, seharusnya wali kota Mojokerto itu seperti itu gitu loh. Iya, artinya rumah masa kecil Bung Karno ini tepatnya dicari ya di Jalan Presiden Pamuji dekat traffic light Gajah Mada itu. Pasar itu ya. Iya, sebelah timur Pasar Tanjung itu. Iya. Dan harus dijadikan cagar budaya atau minimal di situ didirikan monumen Bung Karno. Iya. Tempat yang bernama masa kecil Bung Karno pernah tinggal di situ gitu. Dan itu akan menjadi daya tarik di Indonesia gitu kan. Iya. Oke lah Mas Karno, barangkali ini juga bisa menjadi masukan untuk kepala daerah khususnya wali kota Mojokerto ya. Iya. Ini semoga bisa menginspirasi beliau. Betul, iya betul. Iya. Saya kira itu Mas Karno, terima kasih penjelasannya, sampai ketemu. Iya. Pemirsa, itu tadi obrolan kita tentang masa kecil Bung Karno yang pernah tinggal di Mojokerto dan harapan masyarakat Indonesia ini ya, mudah-mudahan pemerintah setempat bisa mengakomodir. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.